Pemirsa, ayah korban pembunuhan dengan kopi beracun sianida Darmawan Salihin masih yakin jika anaknya Mirna tewas akibat diracun sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Darmawan mengaku memiliki bukti kuat yang belum diperlihatkan dalam persidangan. Omongan dia, back di belakang, baru kopi datang. Itu catat baik-baik sebelum besok nonton film saya. Satu lagi, dia bilang dia tidak pegang gelas. Kita lihat apa yang terjadi besok. Nah itu, Allah Maha Besar ya, Subhanallah. Dia akan tunjukkan nih semua. Pemirsa, ayah korban pembunuhan dengan kopi beracun sianida Darmawan Salihin masih yakin jika anaknya Mirna tewas akibat diracun sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Darmawan mengaku memiliki bukti kuat yang belum diperlihatkan dalam persidangan. Omongan dia, back di belakang, baru kopi datang. Itu catat baik-baik sebelum besok nonton film saya. Satu lagi, dia bilang dia tidak pegang gelas. Kita lihat apa yang terjadi besok. Nah itu, Allah Maha Besar ya, Subhanallah. Dia akan tunjukkan nih semua. Ya. Ahli forensik yang didatangkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin membenarkan bahwa Mirna tewas akibat racun sianida. Kesaksian ini bertolak belakang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang meragukan Mirna tewas karena sianida. Marshalina Gita memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa yang membuat saksi ahli yakin Mirna tewas akibat racun sianida? Beberapa hal yang menguatkan saksi ahli forensik jika Mirna benar tewas dikarenakan sianida, karena pada saat pemeriksaan lambung, khususnya ini ternyata lambung dari jenazah Mirna mengalami kerusakan atau lambungnya ini mengalami korosif akibat asam yang berlebih. Sebelumnya sebenarnya diindikasi apakah sebenarnya kematian atau kerusakan lambung yang dialami oleh Mirna ini diakibatkan racun arsenika, sianidakah atau asam sulfat. Namun ternyata setelah dicocokkan kembali dengan gejala-gejala keracunan sianida. Hal inilah yang semakin memperkuat saksi ahli forensik meyakini jika memang Mirna ini tewas akibat racun sianida. Ada 5 gejala keracunan sianida yang tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik dalam persidangan. Sudah kami tampilkan juga ada grafis untuk Anda. Yang pertama, ini korban semula-mula sehat, kemudian tiba-tiba sakit atau meninggal. Yang kedua, ada kontak dengan benda yang memungkinkan berasal dari racun. Yang ketiga, ada gejala dan tanda-tanda terhadap korban. Kemudian ditemukan racun di TKP atau yang dikonsumsi, serta ada racun yang sama di tubuh korban. Kemudian hal ini akhirnya dicocokkan dengan CCTV maupun juga keterangan dari saksi-saksi sebelumnya. Dan ternyata memang terbukti, seperti yang pertama, Mirna ini memang terbukti jika menyedot es kopi Vietnam pada gelas. Kemudian apakah sebenarnya ada tanda-tanda dalam CCTV terlihat jika Mirna ini mengibas-ibas mulut karena terasa panas pada mulutnya, karena memang efek dari sianida ini adalah terasanya terbakar. Kemudian ditemukan racun sianida 0,2 mg di tubuh Mirna. Meskipun tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik sebenarnya untuk kandungan 0,2 mg ini tidak menyebabkan kematian, namun ternyata jika dirunut lagi dan dicocokkan lagi dengan beberapa kejanggalan ataupun juga beberapa gejala-gejala, ini tetap memperkuat jika Mirna ini tewas akibat sianida. Dan nantinya juga ini masih akan terus dilengkapi lagi jawabannya oleh ahli toksikologi yang akan menjelaskan sebenarnya berapa banyak kandungan sianida yang bisa menyebabkan kematian oleh seseorang bahkan dalam hitungan detik. Nah, ini mengapa begitu menarik sekali sianida? Karena jika tadi disampaikan juga oleh ahli forensik, untuk kasus sianida ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi. Untuk itu jaksa penuntut umum sangat berpegang kuat dengan pernyataan dari saksi ahli baik itu forensik maupun toksikologi untuk meyakinkan jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Zilvia. Lalu apa yang membuat kuasa hukum Jessica ragu bahwa Mirna tewas karena sianida?
Nah, ini menarik sekali. Tadi justru dalam persidangan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini meragukan jika sianida atau khususnya Mirna ini tewas akibat disengaja diracun oleh sianida. Bahkan ia menyatakan jika tadi ahli forensik menyatakan kalau misalnya 0,2 mg ini tidak menyebabkan seseorang mengalami kematian, lalu apakah mungkin bahwa Mirna ini tewas diakibatkan karena sianida dengan kandungan yang hanya 0,2 mg saja. Lalu kemudian tadi disampaikan lagi oleh kuasa hukum jika hanya melakukan pengambilan atau melakukan pemeriksaan terhadap lambung saja tapi tidak melakukan otopsi, ini juga merupakan sebuah kejanggalan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ahli tadi juga menerangkan harusnya, dan SOP menurut dia juga. Kan saya tanya, apa tujuan otopsi? Tujuan otopsi adalah untuk menentukan matinya korban. Nah, ternyata nggak dilakukan otopsi, karena otopsi itu adalah mulai dari kepala, jantung ke bawah dibuka. Jadi tidak boleh kita, artinya polisi juga menduga-duga, oh ini mati karena racun, lantas hanya perutnya diambil, nggak bisa. Karena kalau otopsi itu segala kemungkinan itu diperiksa. Apa yang menyebabkannya? Bisa. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Alina, kita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saksi ahli forensik yang didatangkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin membenarkan bahwa Mirna tewas akibat racun sianida. Kesaksian ini bertolak belakang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang meragukan Mirna tewas karena sianida. Marshalina Gita memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa yang membuat saksi ahli yakin Mirna tewas akibat racun sianida? Beberapa hal yang menguatkan saksi ahli forensik jika Mirna benar tewas dikarenakan sianida, karena pada saat pemeriksaan lambung, khususnya ini ternyata lambung dari jenazah Mirna mengalami kerusakan atau lambungnya ini mengalami korosif akibat asam yang berlebih. Sebelumnya sebenarnya diindikasi apakah sebenarnya kematian atau kerusakan lambung yang dialami oleh Mirna ini diakibatkan racun arsenika, sianidakah atau asam sulfat. Namun ternyata setelah dicocokkan kembali dengan gejala-gejala keracunan sianida, hal inilah yang semakin memperkuat saksi ahli forensik meyakini jika memang Mirna ini tewas akibat racun sianida. Ada 5 gejala keracunan sianida yang tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik dalam persidangan. Sudah kami tampilkan juga ada grafis untuk Anda. Yang pertama, ini korban semula-mula sehat, kemudian tiba-tiba sakit atau meninggal. Yang kedua, ada kontak dengan benda yang memungkinkan berasal dari racun. Yang ketiga, ada gejala dan tanda-tanda terhadap korban. Kemudian ditemukan racun di TKP atau yang dikonsumsi, serta ada racun yang sama di tubuh korban. Kemudian hal ini akhirnya dicocokkan dengan CCTV maupun juga keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, dan ternyata memang terbukti seperti yang pertama, Mirna ini memang terbukti jika menyedot es kopi Vietnam pada gelas. Kemudian apakah sebenarnya ada tanda-tanda dalam CCTV terlihat jika Mirna ini mengibas-ngibas mulut karena terasa panas pada mulutnya, karena memang efek dari sianida ini adalah terasanya terbakar. Kemudian ditemukan racun sianida 0,2 mg di tubuh Mirna. Meskipun tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik sebenarnya untuk kandungan 0,2 mg ini tidak menyebabkan kematian, namun ternyata jika dirunut lagi dan dicocokkan lagi dengan beberapa kejanggalan ataupun juga beberapa gejala-gejala, ini tetap memperkuat jika Mirna ini tewas akibat sianida. Dan nantinya juga ini masih akan terus dilengkapi lagi jawabannya oleh ahli toksikologi yang akan menjelaskan sebenarnya berapa banyak kandungan sianida yang bisa menyebabkan kematian oleh seseorang bahkan dalam hitungan detik. Nah, ini mengapa begitu menarik sekali sianida, karena jika tadi disampaikan juga oleh ahli forensik, untuk kasus sianida ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi. Untuk itu jaksa penuntut umum sangat berpegang kuat dengan pernyataan dari saksi ahli baik itu forensik maupun toksikologi untuk meyakinkan jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Zilvia.
Lalu apa yang membuat kuasa hukum Jessica ragu bahwa Mirna tewas karena sianida? Nah, ini menarik sekali. Tadi justru dalam persidangan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini meragukan jika sianida atau khususnya Mirna ini tewas akibat disengaja diracun oleh sianida. Bahkan ia menyatakan jika tadi ahli forensik menyatakan kalau misalnya 0,2 mg ini tidak menyebabkan seseorang mengalami kematian, lalu apakah mungkin bahwa Mirna ini tewas diakibatkan karena sianida dengan kandungan yang hanya 0,2 mg saja. Lalu kemudian tadi disampaikan lagi oleh kuasa hukum jika hanya melakukan pengambilan atau melakukan pemeriksaan terhadap lambung saja tapi tidak melakukan otopsi, ini juga merupakan sebuah kejanggalan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ahli tadi juga menerangkan seharusnya dan SOP menurut dia juga, kan saya tanya apa tujuan otopsi? Tujuan otopsi adalah untuk menentukan matinya korban. Nah, ternyata nggak dilakukan otopsi karena otopsi itu adalah mulai dari kepala, jantung ke bawah dibuka. Jadi tidak boleh kita, artinya polisi juga menduga-duga oh ini mati karena racun, lantas hanya perutnya diambil, nggak bisa. Karena kalau otopsi itu segala kemungkinan itu diperiksa. Apa yang menyebabkannya? Bisa. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Shalina, kita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga beberapa kali persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa membuktikan bahwa pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi adalah Jessica Wongso. Dan seperti apa fakta-fakta persidangan yang digelar hari ini dengan agenda mendengarkan saksi ahli forensik? Apakah ada titik terang atas kasus ini? Berikut pemaparan Marshalina Gita. Ya, terima kasih Yasmin Alvina. Menarik sekali bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso, yakni saksi dari ahli forensik maupun juga saksi ahli toksikologi, ini seperti memberikan babak baru atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Mengapa? Karena untuk saksi ahli ini kapasitasnya untuk memberikan atau menguatkan keterangan dari saksi fakta di persidangan sebelumnya. Kemudian juga dari keterangan saksi ahli forensik maupun juga toksikologi ini kembali menguatkan bukti jika memang benar Wayan Mirna Salihin ini meninggal dunia diakibatkan oleh racun sianida. Ada beberapa fakta persidangan yang menarik yang bisa kami ulas hari ini terkait dengan misteri kopi sianida atau khususnya ini beberapa fakta yang menarik mungkin bisa kita ulas. Ada fakta persidangan yang sudah dipaparkan oleh saksi ahli forensik ini terkait dengan lambung jenazah Wayan Mirna terlihat ada bercak hitam. Harusnya ini lambung normal warnanya putih susu. Kemudian juga terdapat bercak hitam dapat disebabkan oleh zat korosif seperti zat sianida, arsenik atau H2SO4 atau asam sulfat. Nah, dari keterangan atau khususnya pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh ahli forensik kemudian dicocokkan kembali dengan beberapa gejala-gejala keracunan sianida. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Nah, ini adalah diagnosa forensik bahwa Wayan Mirna ini meninggal karena racun sianida. Pertama, ada satu gejala, awalnya kondisi sehat lalu sakit, kemudian atau meninggal. Kemudian yang kedua, ada kontak dengan benda yang menyebabkan meninggal dunia. Bisa dilihat juga dalam rekaman CCTV bahwa jelas Wayan Mirna Salihin ini meminum es kopi Vietnam. Kemudian yang ketiga, ada gejala sesuai dengan racun yang diminum. Nah, gejalanya ini pada saat dilihat dalam rekaman CCTV maupun juga dari saksi-saksi yang melihatnya, Wayan Mirna Salihin ini mengibas-ngibas karena memang efek dari racun sianida ini seperti terbakar. Dan yang keempat, ditemukan racun yang sama dalam tubuh korban dengan kadar 0,02 mg. Ini adalah keterangan yang diberikan oleh saksi ahli toksikologi bahwa sudah menjelaskan memang ada terbukti kadar
racun sianida yang berada di tubuh Iwayan Mirna Salihin. Namun tentunya ini kalau kita mengulas kembali dengan berbagai rangkaian persidangan seperti yang sudah ada 12 persidangan, ada kesaksian Zukiah, dari beberapa pegawai Cafe Olivier, kemudian juga dari keterangan keluarga Iwayan Mirna Salihin. Namun tentunya sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan jika Jessica Kumala Wongso ini adalah pelakunya. Mengapa? Karena sampai saat ini belum ada bukti otentik yang bisa menjelaskan jika Jessica Kumala Wongso ini menaburkan racun sianida ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Sehingga sampai saat ini masih bisa dibuktikan ya memang bahwa Iwayan Mirna Salihin ini meninggal dunia diakibatkan racun sianida. Namun apakah Jessica Kumala Wongso ini merupakan pelaku dari pembunuhan yang dilakukannya kepada Iwayan Mirna Salihin? Tentunya kita masih akan terus menantikan seperti apa jalannya persidangan yang akan dilanjutkan nanti pada hari Rabu depan pada tanggal 10 Agustus 2016. Kita masih akan terus menantikan apa saja fakta-fakta terbaru nantinya yang akan dihadirkan oleh saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, dan kita masih akan menunggu seperti apakah keputusan dari majelis hakim untuk menentukan apakah benar Jessica Kumala Wongso adalah pelaku dari pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Yasmin Alvina. Terima kasih Marcelina Gita atas pemaparan. Pemirsa, ya, korban pembunuhan dengan kopi beracun sianida Darmawan Salihin masih yakin jika anaknya Mirna tewas akibat diracun sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Darmawan mengaku memiliki bukti kuat yang belum diperlihatkan dalam persidangan. Omongan dia, back di belakang, baru kopi datang. Itu catat baik-baik sebelum besok nonton film saya. Satu lagi, dia bilang dia tidak pegang gelas. Kita lihat apa yang terjadi besok. Nah itu, Allah Maha Besar, ya, Subhanallah. Dia akan tunjukkan nih semua. Pemirsa, ya, korban pembunuhan dengan kopi beracun sianida Darmawan Salihin masih yakin jika anaknya Mirna tewas akibat diracun sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Darmawan mengaku memiliki bukti kuat yang belum diperlihatkan dalam persidangan. Omongan dia, back di belakang, baru kopi datang. Itu catat baik-baik sebelum besok nonton film saya. Satu lagi, dia bilang dia tidak pegang gelas. Kita lihat apa yang terjadi besok. Nah itu, Allah Maha Besar, ya, Subhanallah. Dia akan tunjukkan nih semua. Ya. Ahli forensik yang didatangkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin membenarkan bahwa Mirna tewas akibat racun sianida. Kesaksian ini bertolak belakang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang meragukan Mirna tewas karena sianida. Marcelina Gita memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa yang membuat saksi ahli yakin Mirna tewas akibat racun sianida? Beberapa hal yang menguatkan saksi ahli forensik jika Mirna benar tewas dikarenakan sianida, karena pada saat pemeriksaan lambung khususnya ini ternyata lambung dari jenazah Mirna mengalami kerusakan atau lambungnya ini mengalami korosif akibat asam yang berlebih. Sebelumnya sebenarnya diindikasi apakah sebenarnya kematian atau kerusakan lambung yang dialami oleh Mirna ini diakibatkan racun arsenika, sianidakah atau asam sulfat. Namun ternyata setelah dicocokkan kembali dengan gejala-gejala keracunan sianida, hal inilah yang semakin memperkuat saksi ahli forensik meyakini jika memang Mirna ini tewas akibat racun sianida. Ada 5 gejala keracunan sianida yang tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik dalam persidangan. Sudah kami tampilkan juga ada grafis untuk Anda. Yang pertama, ini korban semula-mula sehat, kemudian tiba-tiba sakit atau meninggal. Yang kedua, ada kontak dengan benda yang memungkinkan berasal dari racun. Yang ketiga, harusnya, dan SOP menurut dia juga, kan saya tanya, apa tujuan otopsi? Tujuan otopsi adalah untuk menentukan matinya korban. Nah ternyata nggak dilakukan otopsi, karena otopsi itu adalah mulai dari kepala, jantung ke bawah dibuka. Jadi tidak boleh kita, artinya polisi juga menduga-duga, oh ini mati karena racun, lantas hanya perutnya diambil, nggak bisa. Karena kalau otopsi itu
segala kemungkinan itu diperiksa. Apa yang menyebabkannya? Bisa. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda di studio. Alina, kita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saksi ahli forensik yang didatangkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin membenarkan bahwa Mirna tewas akibat racun sianida. Kesaksian ini bertolak belakang dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yang meragukan Mirna tewas karena sianida. Marshalina Gita memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa yang membuat saksi ahli yakin Mirna tewas akibat racun sianida? Beberapa hal yang menguatkan saksi ahli forensik jika Mirna benar tewas dikarenakan sianida, karena pada saat pemeriksaan lambung, khususnya ini ternyata lambung dari jenazah Mirna mengalami kerusakan atau lambungnya ini mengalami korosif akibat asam yang berlebih. Sebelumnya sebenarnya diindikasi apakah sebenarnya kematian atau kerusakan lambung yang dialami oleh Mirna ini diakibatkan racun arsenika, sianidakah atau asam sulfat. Namun ternyata setelah dicocokkan kembali dengan gejala-gejala keracunan sianida, hal inilah yang semakin memperkuat saksi ahli forensik meyakini jika memang Mirna ini tewas akibat racun sianida. Ada 5 gejala keracunan sianida yang tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik dalam persidangan. Sudah kami tampilkan juga ada grafis untuk Anda. Yang pertama, ini korban semula-mula sehat, kemudian tiba-tiba sakit atau meninggal. Yang kedua, ada kontak dengan benda yang memungkinkan berasal dari racun. Yang ketiga, ada gejala dan tanda-tanda terhadap korban. Kemudian ditemukan racun di TKP atau yang dikonsumsi, serta ada racun yang sama di tubuh korban. Kemudian hal ini akhirnya dicocokkan dengan CCTV maupun juga keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, dan ternyata memang terbukti seperti yang pertama, Mirna ini memang terbukti jika menyedot es kopi Vietnam pada gelas. Kemudian jika apakah sebenarnya ada tanda-tanda dalam CCTV terlihat jika Mirna ini mengibas-ngibas mulut karena terasa panas pada mulutnya, karena memang efek dari sianida ini adalah terasanya terbakar. Kemudian ditemukan racun sianida 0, kembali ke Anda di studio. Alina, kita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga beberapa kali persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa membuktikan bahwa pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi adalah Jessica Wongso. Dan seperti apa fakta-fakta persidangan yang digelar hari ini dengan agenda mendengarkan saksi ahli forensik? Apakah ada titik terang atas kasus ini? Berikut pemaparan Marshalina Gita. Iya, terima kasih Yasmin Alvina. Menarik sekali bahwa 2 saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso, yakni saksi dari ahli forensik maupun juga saksi ahli toksikologi, ini seperti memberikan babak baru atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Mengapa? Karena untuk saksi ahli ini kapasitasnya untuk memberikan atau menguatkan keterangan dari saksi fakta di persidangan sebelumnya. Kemudian juga dari keterangan saksi ahli forensik maupun juga toksikologi ini kembali menguatkan bukti jika memang benar Wayan Mirna Salihin ini meninggal dunia diakibatkan oleh racun sianida. Ada beberapa fakta persidangan yang menarik yang bisa kami ulas hari ini terkait dengan misteri kopi sianida, atau khususnya ini beberapa fakta yang menarik mungkin bisa kita ulas. Ada fakta persidangan yang sudah dipaparkan oleh saksi ahli forensik ini terkait dengan lambung jenazah Wayan Mirna, terlihat ada bercak hitam. Harusnya ini lambung normal warnanya putih susu. Kemudian juga terdapat bercak hitam dapat disebabkan oleh zat korosif seperti zat sianida, arsenik atau H2SO4 atau asam sulfat. Nah, dari keterangan atau khususnya pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh ahli forensik kemudian dicocokkan kembali dengan beberapa gejala-gejala keracunan sianida. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Nah, ini adalah diagnosa forensik bahwa Wayan Mirna ini meninggal karena racun sianida. Pertama, ada satu gejala, awalnya kondisi sehat lalu sakit, kemudian atau meninggal. Kemudian yang kedua,
ada kontak dengan benda yang menyebabkan meninggal dunia. Bisa dilihat juga dalam rekaman CCTV bahwa jelas Iwayan Mirna Salihin ini meminum es kopi Vietnam. Kemudian yang ketiga, ada gejala sesuai dengan racun yang diminum. Nah, gejalanya ini pada saat dilihat dalam rekaman CCTV maupun juga dari saksi-saksi yang melihatnya, Iwayan Mirna Salihin ini mengibas-ngibas karena memang efek dari racun sianida ini seperti terbakar. Dan yang keempat, ditemukan racun yang sama dalam tubuh korban dengan kadar 0,0. Ada gejala dan tanda-tanda terhadap korban, kemudian ditemukan racun di TKP atau yang dikonsumsi, serta ada racun yang sama di tubuh korban. Kemudian hal ini akhirnya dicocokkan dengan CCTV maupun juga keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, dan ternyata memang terbukti, seperti yang pertama, Mirna ini memang terbukti jika menyedot es kopi Vietnam pada gelas. Kemudian apakah sebenarnya ada tanda-tanda dalam CCTV terlihat jika Mirna ini mengibas-ngibas mulut karena terasa panas pada mulutnya, karena memang efek dari sianida ini adalah terasanya terbakar. Kemudian ditemukan racun sianida 0,2 mg di tubuh Mirna. Meskipun tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik sebenarnya untuk kandungan 0,2 mg ini tidak menyebabkan kematian, namun ternyata jika dirunut lagi dan dicocokkan lagi dengan beberapa kejanggalan ataupun juga beberapa gejala-gejala, ini tetap memperkuat jika Mirna ini tewas akibat sianida. Dan nantinya juga ini masih akan terus dilengkapi lagi jawabannya oleh ahli toksikologi yang akan menjelaskan sebenarnya berapa banyak kandungan sianida yang bisa menyebabkan kematian oleh seseorang bahkan dalam hitungan detik. Nah, ini mengapa begitu menarik sekali sianida? Karena jika tadi disampaikan juga oleh ahli forensik, untuk kasus sianida ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi. Untuk itu jaksa penuntut umum sangat berpegang kuat dengan pernyataan dari saksi ahli baik itu forensik maupun toksikologi untuk meyakinkan jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Zilvia. Lalu apa yang membuat kuasa hukum Jessica ragu bahwa Mirna tewas karena sianida? Nah, ini menarik sekali. Tadi justru dalam persidangan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini meragukan jika sianida atau khususnya Mirna ini tewas akibat disengaja diracun oleh sianida. Bahkan ia menyatakan jika tadi ahli forensik menyatakan kalau misalnya 0,2 mg ini tidak menyebabkan seseorang mengalami kematian, lalu apakah mungkin bahwa Mirna ini tewas diakibatkan karena sianida dengan kandungan yang hanya 0,2 mg saja. Lalu kemudian tadi disampaikan lagi oleh kuasa hukum, jika hanya melakukan pengambilan atau melakukan pemeriksaan terhadap lambung saja tapi tidak melakukan otopsi, ini juga merupakan sebuah kejanggalan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ahli tadi juga menerangkan seharusnya 2 mg di tubuh Mirna. Meskipun tadi disampaikan oleh saksi ahli forensik sebenarnya untuk kandungan 0,2 mg ini tidak menyebabkan kematian, namun ternyata jika dirunut lagi dan dicocokkan lagi dengan beberapa kejanggalan ataupun juga beberapa gejala-gejala, ini tetap memperkuat jika Mirna ini tewas akibat sianida. Dan nantinya juga ini masih akan terus dilengkapi lagi jawabannya oleh ahli toksikologi yang akan menjelaskan sebenarnya berapa banyak kandungan sianida yang bisa menyebabkan kematian oleh seseorang bahkan dalam hitungan detik. Nah, ini mengapa begitu menarik sekali sianida? Karena jika tadi disampaikan juga oleh ahli forensik, untuk kasus sianida ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi. Untuk itu jaksa penuntut umum sangat berpegang kuat dengan pernyataan dari saksi ahli baik itu forensik maupun toksikologi untuk meyakinkan jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Zilvia. Lalu apa yang membuat kuasa hukum Jessica ragu bahwa Mirna tewas karena sianida?
Nah, ini menarik sekali. Tadi justru dalam persidangan, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini meragukan jika sianida atau khususnya Mirna ini tewas akibat disengaja diracun oleh sianida. Bahkan ia menyatakan jika tadi ahli forensik menyatakan kalau misalnya 0,2 mg ini tidak menyebabkan seseorang mengalami kematian, lalu apakah mungkin bahwa Mirna ini tewas diakibatkan karena sianida dengan kandungan yang hanya 0,2 mg saja. Lalu kemudian tadi disampaikan lagi oleh kuasa hukum jika hanya melakukan pengambilan atau melakukan pemeriksaan terhadap lambung saja tapi tidak melakukan otopsi, ini juga merupakan sebuah kejanggalan. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ahli tadi juga menerangkan seharusnya dan SOP menurut dia juga, kan saya tanya apa tujuan otopsi? Tujuan otopsi adalah untuk menentukan matinya korban. Nah, ternyata nggak dilakukan otopsi karena otopsi itu adalah mulai dari kepala, jantung ke bawah dibuka. Jadi tidak boleh kita, artinya polisi juga menduga-duga oh ini mati karena racun, lantas hanya perutnya diambil, nggak bisa. Karena kalau otopsi itu segala kemungkinan itu diperiksa. Apa yang menyebabkannya? Bisa. Untuk sementara demikian, Zilvia.